Heboh soal pungutan bantuan operasional tidak langsung dari penjualan sawit yang disampaikan pihak Apkasindo Riau ternyata melibatkan BUMN dan perusahaan besar. Pasalnya, PT PN 5, Sinarmas, serta perusahaan besar lainnya ikut memungut dana tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Apkasindo Riau Gulat Medali Emas Manurung. Gulat menyebut dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanah Niaga TBS diatur soal pemotongan dana bantuan operasional tidak langsung atau BOTL oleh pihak perusahaan pengolahan kelapa sawit atau PKS. Namun perlu diingat pungutan itu jumlahnya sangat besar, bisa mencapai 2 sampai 3 miliar seminggu. Sementara dalam Permentan 01 Tahun 2018 itu disebut juga bahwa 1% dari 2,63% yang dipotong dalam BOTL itu untuk pembinaan dan kelembagaannya. Namun selama ini petani sawit tidak pernah tahu kemana penggunaan dana BOTL tersebut. Pihak perusahaan termasuk BUMN seperti PT PN 5 dan perusahaan besar lain yang melakukan pemotongan BOTL tidak pernah mempertanggungjawabkannya kepada Gubernur Riau. Nah, jadi ada dua sisi. Yang setiap minggu bersepakat itu kan hanya 10 PKS. Maka dihitunglah TBS petani yang dibeli oleh 10 PKS ini, lalu dikalikan dengan 2,63%, dapatlah rata-rata Rp45 sampai Rp50 per kilogram dipotong ke harga TBS yang sudah disepakati setiap minggu. Katakan 1.950 periode minggu lalu. BOTL-nya berapa? Misal Rp50. Maka yang diumumkan ke halayak ramai adalah 1.950 dikurang Rp50 BOTL tadi, maka nilainya menjadi Rp1.900 per kilo. Artinya ada 50 perak yang berkurang harga petani. BOTL itu memang dibenarkan dipungut, tapi harus dipertanggungjawabkan sesuai Permentan, dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Riau. Permentan loh, Permentan pertanggungjawaban kepada Gubernur dalam konteks Riau. Pertanyaannya, itu pernah nggak dipertanggungjawabkan daripada si pemungut? Nggak pernah. BOTL itu ada dua bagian besar lah aku bilang ya. Satu itu adalah dana untuk operasional tidak langsung dari perusahaan, seperti pengiriman uang. Ada asuransi pengiriman uang. Itu kurang lebih 1,63%. 1% lagi itu adalah pembinaan petani dan kelembagaan petani. 1% kalau dikalikan rata-rata harga TBS dan produksi TBS dari yang 10 PKS tadi itu mencapai 1,1 miliar per minggu. Kalau sebulan bisa sampai 4 miliar. Pertanyaannya, uang itu kemana? Bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya? Kan itu harus jelas. Kalaupun dikatakan itu kan bukan potongan, itu mengganti uang yang sudah terpakai oleh pihak daripada PKS yang 10 tadi. Pertanyaannya, kemana kau pakai uang itu? Karena Permentan mengamanahkan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Riau. Kalau Gubernur Riau tidak menerima pertanggungjawaban itu, maka Gubernur Riau mengatakan tidak boleh dipungut BOTL berikutnya. Sisi yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, akibat daripada potongan yang 1.950 perak per kilo harga TBS, misal dipotong dengan 50 BOTL, kan yang diumumkan kan hanya 1.900. Di Riau ini ada 192 pabrik. Sementara yang bersepakat cuma 10. Tentu kan cuma 10 ini yang dipotongkan. Sesuai dengan jumlah TBS petani yang mereka beli, itu yang dipotongkan dengan 2,6%. Periode bulan lalu itu saya lihat itu 52 juta kilogram dari TBS petani yang mereka beli. Dikalikan maka ketemulah dia 49 perak. Yang baru-baru ini dia 47 perak. Artinya bagi yang 10 ini, pertanyaannya bagaimana pabrik yang 182 lagi yang tidak ikut bersepakat sementara mereka menggunakan harga setelah dipotong BOTL. Iya kan? Harusnya mereka 1.950 dong. Masuk juga. Iya kan? Jangan setelah dipotong. Tapi yang mereka gunakan patokannya adalah tetap harga yang diumumkan setelah dipotong BOTL. Berapa? 1.900. Tetapi mereka tidak dibebankan potongan yang 50 perak. Tapi mereka menggunakan harga yang sudah dipotong. Kan curang tuh. Nah, ini yang kita ada dua sisi. Sisi pertama itu, sisi kedua yang tidak ikut bersepakat tadi, apa konsekuensinya? Semuanya ini harus diatur melalui Pergub. Pergub harus mempertegas itu. Beberapa waktu lalu, Apkasindo, Gapki, Disbun, dan pihak perusahaan telah melakukan pertemuan membahas persoalan ini, namun hasilnya belum diketahui.
Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau, melaporkan.